Pribadi. Enggak juga Om. Iya saya. Wah, nangis ya sering. Kaget. Terus emang kaget mungkin mesti sedih mesti. Yang dulu nggak kayak gitu. Sekarang gitu. Dicari ini bertahun-tahun. Iya, punya anaknya banyak. Berapa? 500-an. Meni rajin pisan bikinnya. Di Belanda ada 500. Di Belanda 500, anaknya itu. Oke. Tanda cinta dari ODGJ. Itu ya. Aduh. 2 jahitan 2 minggu, 2 minggu lebih ya sudah ya. Iya, berkesan. Saya dengan istri punya kesan yang sama dengan satu ODGJ. Oh, Itu mungkin sudah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun ya. 2 tahun. Mbak Rominarti. Nah ini kita punya feel yang sama ke dia. Karena tadi loh Mbak, atas ODGJ. Tapi dia pulang sampai rumah, dia nangis bertanya keluarganya, terutama ibunya. Ibunya udah meninggal. Kebanyakan mereka itu mengalami gangguan jiwa karena gagal dalam cinta. Kecewa. Dan hati-hati. Yang banyak laki-laki, Dan Mas. korbannya kebanyakan laki-laki. Halo, ketemu lagi sama saya Mala Kamila di acara podcast Radar Kudus TV. Kali ini saya sedang bersama pemilik channel Sinau Urip, Pak Adi dan Bu Heni. Selamat malam. Sugeng Dalu, Mbak Sugeng Mila. Dalu, Mala. Mala. Ya, Mala Kamela, tapi panggilannya Mala. Panggilannya Mala ya. Ya, panggilannya Mala. Selamat malam Mbak Mala. Selamat malam juga Pak, Bu, semuanya. Jangan Pak lah ya. Kenapa? Mbak. Ya enggak, Oh, itu gitu. bagian dari branding kita sih. Mas Adi dan Mbak Heni. Ya. Biar lebih ini lebih aja. enak gitu ya. Lebih nyaman. Pak kesannya kok saya tua banget gitu ya. Rambutnya udah hitam loh, Mbak. Oke, ini kalau boleh tahu kesibukan sehari-hari selain kalau kita tahu dari channel-channel Sinau Urip itu kan membantu para ODGJ. Nah, itu kesibukan selain itu apa aja nih? Kesibukannya banyak sih sebetulnya. Dulu jauh sebelum kita ngurusi channel YouTube Sinau Urip, ngurusi ODGJ jalanan dan beberapa ODGJ rumahan, saya ngajar Mbak. Ngajar motivasi di sekolah-sekolah. Bahkan saya pernah dulu ngajak anak difabel yang nggak punya tangan tapi bisa naik motor. Nah itu kita ngajar ke sekolah, memberikan motivasi pada anak sekolah, membentuk mindset mereka gitu kan. Tapi hari ini pada saat kita butuh konsentrasi tinggi, energi banyak untuk Sinau Urip, itu yuk kita kurangi porsinya ngajar. Oh gitu, karena biar fokus ya. Itu nek saya. Ya. Mbak ini punya kesibukan. Nah, Mbak ini apa nih? Bisa diceritakan. Urus suami saya, anak saya, Ya. gitu kan, itu yang pertama. Otomatis. Nah, harus gitu kan. Kita memang mengelola salah satu tempat terapi dan sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial. Sekaligus promosi ya ini. Oh iya, Gitu ya. boleh di sini. Promosi sekalian dalam arti karena memang kalau untuk sekolahnya kita di kampus 1 dan 2 karena ada boardingnya. Tapi masih Baru mau terbatas. buka nanti Juli ya. Apanya? Mulai sekolahnya ya. Sekolahnya itu. Sudah jalan. Oh, ada. sudah. Kita ada kelas Itu sekarang. khusus berarti. Untuk Khusus anak karena berkebutuhan khusus. kenapa kita sebutnya khusus? Karena selain mereka mendapatkan pendidikan klasikal, mereka juga dapat pendidikan one by one terapinya itu sesuai dengan gangguannya masing-masing. Oh Seperti gitu. itu. Berarti aktif di situ selain. Ya, dan ya kegiatan yang lain kadang seperti beliau juga gitu Iya. kan, parenting di sekolahan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini tanya dulu soal filosofi pemilihan Sinau. nama channel. Nah, Sinau Urip. Iya. Filosofi abote. Abut ini. Karena kan nama kan nggak sembarangan, pasti kan Betul, punya ini kan. Nama itu kan, yuk kita memilih lah ya. Kita memilih, tapi semua berdasarkan dari realita pada kehidupan kami, Mbak. Ingat ya, saya ingat betul muncul Sinau Urip itu adalah pas saya naik motor itu aslinya. Membayangkan tiba-tiba ada Sinau Urip, nggak tiba-tiba sebetulnya. Kami merasa bahwa kami orang nggak tahu apapun. Kami tidak punya pengetahuan, kami tidak punya pemahaman, kami sedang belajar, sehingga
kayaknya bagus ya nama Sinau Urip itu. Sinau. Munculnya itu ya pas naik motor di jalan gitu loh. Sinau Urip karena memang kita sadar kita orang fakir ilmu, fakir pemahaman, fakir semuanya lah. Jadi saya pikir Sinau Urip itu nama yang pas. Dulu spellingnya itu Sinau Urip dulu. Urip ya. SINAUURIP. Urip, Nah, iya. Sinau Urip gitu Iya. kan. Nah, pada waktu itu awal-awalnya ada channel Sinau Urip, saya masuk ke Google gitu ya kan. Ya saya belum tahu pengindekan di Google lah pada waktu itu, belum tahu cara kerja mesin. Orang ngetik Sinau Urip yang muncul adalah pengajian mayahnya Cak Nun. Oh iya benar. Benar. Nah, itu toh. Di situ kemudian saya ubah tanpa mengubah filosofi apapun. Oh. Jadi Sinau Urip. Iya, makanya yang di dalam penulisan huruf Jawa tetap sama persis. Iya, Nah, benar. Jadi hurip ya. ya. Kan Tapi kalau bacanya hari ini mbok jenengan ketik hurip maupun urip, yang muncul ya Sinau Urip kita. Wah. Begitu. Jadi memang kita fakir dalam banyak hal. Intinya Sampai- kita masih belajar lah Mbak, dan terus Dalam belajar. terus belajar. Ya, karena itu fakta. Iya. Ketika kita merasa sudah ketemu ODGJ yang model galak ini ternyata ada model yang lain juga. Misalnya apa itu? Misalnya selain dia galak, dia juga rada kenes dengan yang sesama jenis lawan jenis. Lawan jenis. Ada yang juga dia naikkan sama ini takut dengan perempuan meskipun cowok gitu. Artinya kan kita tetap belajar lah. Nah, Karena setiap orang itu unik. oke. Ini ngomong-ngomong, saya tuh pernah liputan juga di Bangsal Jiwa. Di mana? Cempaka Satu. Cempaka Satu. Iya betul. Di Cempaka Satu Sama itu ketemu sampai Rosa. berhari-hari, iya. Sampai berhari-hari dan saya tuh bikin tulisan sampai 5 episode khusus ngomong soal DKJ itu tahun Itu 2000. juga tempat magangku dulu. Oh iya di situ ya. Jadi itu, nah ini yang dari pengamatan saya itu kan mereka punya apa ya? Ya punya masalah sendiri dan kadang juga muncul kayak emosinya itu nggak terkontrol. Betul. Nah, saya lihat dari channel Sinau Urip itu kan ada yang ini, ada yang ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya, gigit sempat saya lihat juga itu. Nah, itu bagaimana pendekatan Mbak Heni sama Mas Adi ini? Oke. Tanda cinta dari ODGJ. Itu ya. Aduh. 2 jahitan 2 minggu lebih ya sudah ya. Saya pikir hanya digigit biasa. Ternyata. Pada saat kita bawa ke di rumah sakit, dokter harus mengatakan Pak Adi harus dijahit 2. Oh. Gitu. Karena kalau digigit sudah beberapa kali, tapi sampai dijahit baru kemarin di Pesangan Jepara. Mereka adalah unik, mereka beda-beda. Jadi kita itu nggak punya pattern, nggak punya pola yang pokok, yang standar untuk ngadepi ODGJ. Iya. Nggak ada, tapi ada kesamaan. Pola kami adalah gini, nek ketemu ODGJ ya, senyum, Salam. pasti saya mengucap salam, assalamualaikum. Mau dia agamanya muslim maupun tidak, kita anggap Di dia awal. muslim, gitu. Terus saya pasti ngajak salaman. Oh gitu. Gitu. Tapi dalam konteks tertentu, kadang di tengah jalan tuh kita pasti memeluk. Terus yang tidak mungkin beda adalah kita sok kenal sok dekat. Oh gitu. Ke ODGJ. Maka kadang kita tenggor begini, titewel begini. Akhirnya apa? Dia nyaman bareng dengan kita. Tapi toh demikian ada juga yang agresif tadi katakan meninggalkan tanda cinta. Tanda cinta ya. Iya, tanda cinta. Tapi memang sebelumnya kami tetap assessment lingkungan ya Pak. Kita nanya. Ada observasi dulu lah. Oh, ada observasi dulu Iya, ya. Kan nggak nanya. mungkin langsung tiba-tiba gitu kan. Enggak. Nah, tetap kita nanya minimal dia orang mana. Jangan sampai kita salah. Oh gitu Itu ya. warga setempat gitu Atau kan. bukan. Atau bukan. Ya lebih ke bagaimana dia sehari-hari juga. Dia nanya, sudah berapa lama di sana? Bagaimana biasanya? Teriak-teriak atau enggak? Galak atau tidak? Kalau ngomong bagaimana? Dialek biasanya dia seperti orang mana? Selalu kita tanya ke lingkungan dulu sebelum kita terjun ke dia langsung itu. Jadi udah ada paling nggak ada gambaran ya, misalnya Iya, kayak itu yang dialeknya menuju itu, jalanan. kayaknya ke orang Jawa Timur gitu misalnya. Ya, itu akan membantu banget. Jadi kita nggak asal tabrak gitu ya. Jadi tetap ada observasi. Yo minimal 5 menit 10 menit kita mesti tanya warga sekitar. Oke. Gitu. Karena orang itu pasti ini Mbak biasanya lebih senang kalau ditanya pakai bahasanya. Nah itu benar. Untungnya dia Jawa sering gitu. kesana kemari. Jadi tahu ya. Ya, itu membantu Melalang banget. buana. Membantu banget ada ODGJ dengan dialek seperti ini. Kadang saya harus bersikap seperti dia. Oh gitu. Dialeknya sana itu loh. Nah, saya diuntungkan ketemu dengan banyak orang, punya teman banyak, sehingga kadang iso niru dialeknya wong mereka Oh gitu. Madura bisa. Ora iso. Dia
Dia lama di Sunda, Mbak. Oh, malah lama di Sunda ya? Waktu kuliah di Bandung. Lama di Sunda, lama di Papua lah. Maka kecenderungan kadang yang ini bahasa timur. Bahasa Indonesia saya lebih ke arah timur, keras begini sudah. Itu apa ya? Kadang muncul dengan sendirinya gitu loh. Kalau aku cinta kamu, bahasa Papuanya apa? Aku cinta kamu. Loh, sama ya? Adik aku cinta kamu. Oh, adik kamu, aku cinta kamu. Beda itu kalau kita pakai suka, sasu. Oh, sasu. Sasu sayang. Sasu sayang. Pakai sudah, sesuka. Sesuka. Oke. Nah, dari berbagai perjalanan ini itu pasti kan banyak banget kisah yang mungkin unik atau yang paling berkesan dari sekian banyak ODGJ yang pernah ditemui. Itu kira-kira siapa? Yang berkesan, saya dengan istri punya kesan yang sama dengan satu ODGJ. Oh. Itu mungkin sudah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun ya. 2 tahun. Mbak Ruminarti. Itu awal-awal kami membangun channel YouTube Sinaurip dengan konten ODGJ, karena dulu konten saya ODGJ. Ada ODGJ yang rambutnya gimbal, Mbak. Perempuan, dia tinggal di jalan ngalor itu di jalan Lingkartayu itu, ujung utara Pati. Nah, di sana waktu itu dia dikenal dengan nama Dewi. Marga sekitar mengumpulnya Dewi gitu kan. Kita vlog berkali-kali, pas saya tanya waktu itu saya ingat dia menyebutkan nama daerah yang dalam pemahaman saya, karena saya googling, daerah itu adanya di Banyuwangi. Oh. Seraten. Nah, Seraten itu Banyuwangi. Tapi logatnya kok bukan orang sana gitu kan. Penasaran saja dia toh. Beberapa kali kita jumpa dia, kita vlog berkali-kali, sampai 5 kali vlog kalau tidak salah. Baru kemudian ketemu keluarganya. Dan pada saat kita antar pulang ke rumah, dia orang Ponorogo, hilang belasan tahun. Sampai rumah dia nangis, yang ditanya pertama kali oleh dia adalah ibunya. Ini udah gizi loh. Pulang ketemu keluarganya setelah hilang belasan tahun, dia nangis. Nek wong normal mungkin wajar nangis ya. Tapi ini udah gizi. Dia nangis, nanyain ibunya udah meninggal. Oh. Dan alhamdulillah kita pernah tengok dia beberapa kali ya. Iya. Karena memang kita mendekati dia juga proses, Mbak. Jadi bukan kita ngevlog 5 kali itu karena kita pengen ngevlog tok gitu, enggak. Di awal tuh belum mau dideketin, dikasih makan itu diambil beberapa, habis itu ditinggalin, kita dicuekin gitu kan. Jadi belum bisa kenalan gitu kan, karena memang unik gitu tadi. Kita datang ke sini dia lari ke sono, nggak bisa nemu sampai udah deket, dia percaya dengan kita, kita bisa ngobrol ala penyiar ya kayak gini ya, saya siaran sama dia di tengah jalan ya, Bor. Dengan Mbak ini pernah berlagak seperti penyiar, saling sahut di pinggir jalan. Nah itu sampai yang kemudian itu ketemu kecenderungan asal usul lagi gini loh. Sore-sore saya ngobrol sama dia bertiga dengan istri itu, saut-sautan gitu. Di pinggir jalan, dia duduk linggih lah, bahasa Indonesia apa linggih? Iya duduk emang. Nek ngene lemah pinggir dalan itu. Sama nih saya begitu toh. Tak tanyain jam deh. Mbak, iki jam berapa gitu. Jawabannya itu jam 4, Mbak. Dia bilang jam 5. Jam 4 kok jam 5. Mbok unyerke ngono kok. Dia ngomong gitu, mbok unyerke. Nah, disitulah saya ngerti. Ini orang Mataraman Jawa Timur. Oh, akhirnya ketahuan. Iya, unyerke. Karena kata unyerke itu hanya lazim di Madiun, Ngawi, Ponorogo dan sekitarnya. Ya, jenengan tahu itu ya. Itu memudahkan. Nah, akhirnya fokus kita sebar link itu di Facebook group di sekitar sana. Oh, gitu. Di Ponorogo dan sekitar. Akhirnya ada keponakannya dia yang ada di luar negeri melihat itu. Iya. Terus keluarga dikasih tahu semua, mereka yakin itu keluarganya. Ya sudah. Nah, dan pas kita mau nganterin pulang, juga gampang juga. Kayak kuci-kuci hotahe gitu. Kuci hotahe. Lari di sawah, ini jalan menuju pematang gitu toh. Iya, udah diajak sana sini. Backsoundnya India. Harusnya ya, salah kita waktu itu masih polos gitu. Gini. Sebelum kita pulangkan, sempat kita memotong rambut dan memandikan. Itu dia dengan agak terpaksa. Iya, karena udah ngonde. Dia nolak banget, Mbak. Dipegangin 4 orang, laki-laki saya dan ada 3 orang ibu-ibu, bantu oleh Mbak Eni, potong dimandikan. Nah, ada rasa trauma kayaknya. Jadi waktu itu lihat kita dia kabur. Gitu, sampai pas sudah terkoneksi keluarga pulang, kita minta tim dokter Puskesmas Tayu 1 untuk terjun ke lapangan untuk memberikan injeksi penenang. Oh gitu. Jadi kita misal ya, kita dibantu banyak warga itu, Mbak. Dia jalan ke sana, kita ikutin jalan sana. Pada waktu itu ya warga wedi.
Tak suruh pegang, Mas tolong cekel kayak gitu dan tangannya HP-nya kelam enggak gitu karena takut ya. Dan Kalau sekarang alhamdulillah banyak warga yang lebih membantu kalau cekatan sekarang, gitu loh, bantu gitu lebih berani gitu lah. ya. Kemudian gitu. waktu itu sudah dipegang, disuntik, tenang. Nah di mobil dia hanya pegang tanganku. Dikempet. Mulai Tayu sampai Bulu, Rembang. Oh dan iya. Blora. Iya. Dia Nah, tahu bisa. arah jalan itu baru ngelepas, lebih percaya, terus sampai ke area mau ke Ponorogonya ya masuk Dia itu, mulai mengingat. di perbatasan dia mulai ingat, jalan lurus gitu. Jadi itu terkesan banget kita kenal 5 Agak merinding aku. Ya karena apa ya? Nah ini kita punya feel yang sama ke dia. Karena tadi loh Mbak, atas ODGJ. Tapi dia pulang sampai rumah, dia nangis bertanya keluarganya, terutama ibunya. Dia udah meninggal. Dan satu cerita waktu kita nengok, kita diajakin makan malam oleh kakaknya Mbak Rohmin. Dia itu kalau jalan nunggu bapaknya. Kalau Sampai makan ke meja makan itu bapaknya didahulukan, ditatain. Dia hanya mau makan setelah bapaknya makan dia baru duduk. Itu luar biasa. Di kita kan enggak lahap dulu deh. Itu namanya Dewi, warga menyebutnya Dewi, tapi nama aslinya Rohminarti. Tapi awalnya kita mengidentifikasi adalah Bu Guru Sri Patun. Karena sering menyebut nama itu. Ya, ternyata itu siapa? Bu Guru Sri Patun adalah teman masa kecilnya, tetangganya, dan masih ada hubungan saudara yang jauh. Dan seorang guru. Jadi hipotesisnya ini ya, ini gagal karena gitu. Nah itu serunya di sana. Serunya di situ ya. Iya. Itu hilang berapa lama itu? Belasan tahun. Belasan tahun ya. Belasan tahun. Sebentar, ini apa namanya, prosesnya itu memang ketemu itu kan sampai 5 kali. Itu di lokasi yang sama. Terus kemudian baru nanti ketahuan di mana, baru di share di Facebook. Barulah itu ada muncul apa namanya, dihubungi keluarganya gitu ya. Itu dulu. Kalau sekarang begini. Jadi gini, Sinaurip itu kan kita fokusnya ngurusi ODGJ jalanan. Karena kita nggak punya tempat, Mbak, nggak punya penampungan. Jadi mereka itu kita bersihkan, potong kuku, potong rambut, kita mandikan, ganti baju. Kita mengidentifikasi mereka. Sopo jenengi, dari mana asalnya. Nah itulah. Nah pada saat semua itu muncul lengkap di video, maka akan muncul di video toh. Nah viewer Sinaurip itu mereka bergerak secara militan. Mereka berusaha menemukan keluarganya si ODGJ. Hidup netizen. Iya. Dan viewer Sinaurip luar biasa. Ada yang datang nggak secara digital menyebar ya, nggak menyebarkan link, nggak. Ada yang menelusuri sampai kampungnya. Malah menyelusuri ya. Iya, ditanyain ke Pak Lurahnya. Pak Lurahnya ya. Dulu masih ingat betul awal-awal itu ada orang beda kabupaten ke Purbalingga nyari. Sampai ketemu. Iya, ada yang seperti itu. Luar biasa ya. Netizen memang. Iya. Karena mereka juga terlibat secara emosional, emosional ya, karena nonton terus kan, otomatis kan tahu ceritanya. Dan mereka juga berharap si ODGJ ini kembali ke rumah gitu loh. Jadi mereka juga berusaha untuk ikut andil di sana. Dan itu luar biasa. Ya, kembali lagi karena tadi kita belum punya tempat, ya ritmenya masih sama. Kita berada di tempat itu, setelah mandi ya masih di situ. Nanti setelah tayang, alhamdulillah kalau sekarang sih lebih cepet ya. Kadang sejam gitu udah dikenal. Tapi pernah juga kita memandikan ODGJ di daerah Tayu. Videonya tayang, dikenali keluarga, diharapkan pulang, ketemu di Blora. Itu 2 kali. Jadi dan kita pun tidak langsung mengantarkan pulang ya Mbak. Tidak, tetap kita menunggu konfirmasi keluarga dari keluarganya, ketersediaan beliau untuk si ODGJ diantarkan. Iya. Nggak ujuk-ujuk ya, misalnya dia menyebutkan nama asalnya gitu ya, kita anterin, kita nunggu konfirmasi keluarga dulu. Berarti kalau keluarganya nggak konfirmasi, berarti kan nggak diantar gitu atau nggak kita antar. Terus selanjutnya gimana ini? Kalau masih di situ, biasanya kami masih kunjungi terus gitu ya. Karena gini, orang Indonesia itu baik-baik. Buktinya adalah mereka di ODGJ jalan itu tidak pernah kekurangan makan loh. Iya bener sih. Rezeki. Iya, bahkan sebagian masyarakat percaya bahwa kalau kasih makan ODGJ rezekimu nambah. Insya Allah. Oh iya, dari itu terbukti. Banyak yang membuktikan ya. Gitu. Ini kan masalah keyakinan itu. Iya betul. Nah dari sekian banyak itu sudah berapa ODGJ yang dibantu Mas Adi dan Mbak Heni? Nek dirawat sudah 400-an lebih ya di jalan. Iya. Yang ketemu keluarganya 122. Nah itu tersebar di mana saja?
Ada yang Garut, ada yang Tasik, ada yang Cilegon, ada yang Barat sampai Jawa Pandeglang, Timur gitu. Jawa Timur ada yang di Magetan, ada yang Kediri. Madiun, Monorogo, Kediri, Jawa Tengah, ada yang di Boyolali, di Tegal, Lamongan. di Brebes. Wah, banyak Kita banget pernah ya. nganter di perbatasan Lamongan dengan Jombang. Gresik. Itu. Bogor, Ada yang iya. dijemput keluarganya ke Oh, rumah kita. ada yang Jadi ada kesini dia ya? disebut kalau dijemput itu, ODGJ tak bawa pulang ke rumah dulu, tidur di rumah kita, keluarganya jemput ke situ. Ada juga yang keluarganya kita ajak untuk datang ke lokasi langsung, karena tidak memungkinkan kalau si ODGJ ini nginep di rumah saya dulu, gitu. Karena pertimbangan. ODGJ yang kita antar, yuk kadang kita bawa pulang ke rumah dulu, tidur di rumah kita, biar kita pagi berangkatnya Kalau yang lebih jauh enak, biasanya. yang jauh biasanya. Yang jauh ya. Misal ngantar ke Bogor gitu kan. Biasanya kita Nginep taruh di dulu. rumah. Nginep di sini Singocandi. Singocandi. Iya, Singocandi. Tadi sempat disinggung channelnya dulu itu malah nggak ODGJ, Yes. tapi yang lain. Yes. Nah ini sebetulnya misi Mbak Heni dan Mas Adi itu apa dan kenapa memilih ODGJ? Kenapa nggak yang lain misalnya? Kenapa nggak yang lain? Bayi atau apa? Gitu kan banyak bayi yang dibuang. Iya. Channel kita dulu tuh isi yang pertama, saya ingat video pertama itu adalah muridnya Mbak Eni. Jadi ada siswa terapi dia anak Down syndrome. Kenapa itu kita angkat? Bukan si anaknya enggak, tetapi Ibu. kepedulian orang tuanya yang tidak malu Tidak malu. mempunyai anak yang Down syndrome. Nah itu. Tahunya Oke. dari mana? Kalau ke kondangan diajak, Oh, anaknya gitu. juga rapi, didadani. Didadari, tidak malu punya Digandeng, anak nggak yang malu yang, gitu ya? yang beda dengan yang lain. Iya. Gitu. Terus selain kemudian konten-kontennya adalah difabel yang menurut saya inspiratif. Difabel yang punya fighting spirit, difabel yang nggak asal Nggak yang ngelokro gitu, enggak gitu. lokro tuh bahasa mana? Yang nggak punya semangat gitu loh. Seperti ngelokro ya. Orang mati kuwi, wah cokal. Jadi difabel yang memang semangat betul, Mbak. Saya pernah ketemu difabel yang kakinya tinggal kaki sama kanan. tangannya enggak. Kaki kanan tinggal kanan, tapi bisa dari mobil. Sebagai pengusaha keripik jagung. Emping Iya, jagung. ping jagung itu. Emping jagung. Nah, itu Punya pakai kaki karyawan. satu. Terus kita juga kontenku isinya anak-anak sekolah inspiratif. Jadi kalau saya ngajar motivasi itu kan ketemu anak-anak sekolah tuh. Saya pernah ketemu anak STM di Juwana itu punya bayaran 7 juta sebulan tuh. Bocah SMK dibayar 7 juta aja kalah wartawan. Ceperan wartawan luar gede bahkan ya. dia kan bisa membuat motor custom Oh. dari uangnya sendiri. Nah, satu malam saya tuh lihat YouTube punyanya Rian TV baru. Oh iya tahu, Ya. itu juga ODGJ. Nah ya, di salah satu videonya Rian itu ada ODGJ jalan dikenali keluarnya setelah tayang di YouTube. Nah di situ saya nih, aku bisa melakukan hal yang sama. Kemudian saya ngobrol dengan istri, belum dapat momentum karena untuk ngurusi ODGJ kita turun jalan minimal 2 orang. Kalau selama sebelumnya kan saya konten saya sendiri. Karena saya ngobrol bisa sendiri, kamera tak taruh gitu kan. Kelar. Nah, kalau itu Anda bisa. Iya. Sampai kemudian momentum dapat adalah Pandemi. libur pandemi. Tanggal Maret 15. 2020 ya. Pandemi waktu itu istri perjalanan pulang dari Surabaya ada pelatihan. Kudus diputuskan bahwa Senin besok semua sekolah tutup. Saya sampai rumah jam 10 diajakin ngobrol. Nah. Tutup dah. Disitulah kita dapat momentum turun ke jalan ngurus UDIK dengan motivasi awal kami adalah piye caranya mereka bisa ketemu keluarganya. Karena kalau berinteraksi udah sangat lama, Mbak. Oke. Kalau interaksi dalam UDIK jalanan dimulai tahun 2007. Oh. Jadi udah awal lama kami ya, menikah, malah. di awal kami menikah, malam-malam pernah ingat malam-malam itu kita kasih makan si UDIK. Nah itu kita memulai lagi lain hari. Ada yang bisa diajak ngobrol, ada yang tidak sama sekali. Terus ada juga orang-orang yang ketemu kita cerita bahwa dia keluarganya hilang. Nah ditambah ada videonya Rian itu. Oh iya. sampai Saya sekarang. kebetulan ya sering lihat yang Rian itu sebelum channelnya jenengan ini. Saya lihat gitu kok kayaknya asik ya ngobrol sama ODGJ itu. Kita ikut apa ya? Omongannya itu kan gitu kan, ngomongannya itu ya kadang ngalor ngidul, Ya, kadang kadang apa, nyambung, kadang kadang enggak nyambung, kadang enggak. Itu putus nyambung kayak cintanya siapa gitu. Iya. Nggak pernah. Saya tidak ada acara itu, Mbak. Terus gini, mungkin kan orang ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa itu kan pada tersingkirkan ya, diasingkan. Iya. Nah itu
bisa nggak berbagi tips gimana cara menangani orang dengan gangguan jiwa? Kadang kan ini ya dari data kami itu ada daerah di sekitar sini itu juga masih ada ODGJ yang dipasung. Banyak banget. Banyak. Dan itu ya dia kan berada di sekitar rumah, cuman kan dipasung gitu loh. Nah ini mungkin bisa ngasih tips Mbak Heni, Mas Adi, gimana cara menangani? Mereka itu takut kalau wah nanti kalau kambuhnya itu kan hajar. bisa hajar. Dan ada kasus-kasus pembunuhan yang memang dilakukan. Pernah ada kejadian di saya yang liputan itu waktu itu. Mana? Di daerah Gebok. Ibunya dibacok. Waktu itu ya. Saya sampai masuk itu ngelihat benar-benar ini. Wah. Gimana itu? Wajar takut itu, dan kita nggak bisa nyalahin. Nggak bisa menyalahkan. Ya, stigma ODGJ masyarakat dia itu menakutkan. Iya. Terus menjijikan. Iya. Stigmanya kayak itu kan. Salah satu misi kami ada channel YouTube Sinau Urip adalah kita ingin memberikan edukasi ke keluarga. Jujur Mbak, di keluarga saya, di lingkaran keluarga saya ada yang gangguan jiwa. Oh. Ada. Saya ingat betul beliau itu dulu zaman saya masih kecil gitu kan, lagi marah-marah gitu kan sama keluarga yang lain. Sama saya enggak marah dia. Nah, dia bisa seketika cooling down dengan saya. Dia bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol. Ya. Satu frekuensi foto itu ya. Nah, salah satu misi kami adalah memberikan edukasi ke masyarakat. Harus bagaimana kalau punya saudara yang gangguan jiwa. Kami percaya bahwa mereka itu gangguan jiwa bukan karena jin dan setan. Wah itu. Itu kami ya. Itu frame dasar kami. Frame dasar kami. Jadi mereka adalah orang-orang yang murni sakit jiwanya. Harus kemana? Berobat ke rumah sakit jiwa. Gitu. Terus kami juga selalu berpesan kepada teman-teman itu, ODGJ itu punya sikap yang tidak terduga. Tiba-tiba halusinasinya muncul. Sampai mengasih roti dilempar batu sangat mungkin. Gitu. Maka berani harus ke ODGJ, tapi jangan nekat lah. Dihitung resikonya harus bagaimana. Pastikan di sekitar dia tidak ada benda-benda yang membahayakan, senjata tajam, batu dan sebagainya. Itulah salah satu kenapa kami perlu melakukan observasi. Kami pernah ngurusi ODGJ yang dia tidur dengan 15 golok dan parang di sampingnya. Dijajarin loh ini. Dia tidur begini. Goloknya kita hitung dari jendela 15. Itu punya dia sendiri. Punya dia. Kalau dia keluar dari tempat dia kata warga dia bawa 5 atau berapa golok. Lingkar di pinggul. Karena itu kebiasaan masyarakat sana sih gitu. Oh gitu. Kalau kebanyakan bawa kan horor. Gitu. Sekali kita salah berstrategi nyawa taruhannya. Wah itu benar memang. Terus ODGJ yang dipasung dan sebagainya. Kita tuh menghargai Mbak. Menghargai perlakuan keluarga terhadap si ODGJ. Kenapa sampai dipasung? Ya karena mungkin mereka nggak ngerti gitu loh satu. Dua, ada alasan lain gitu. Mungkin terlalu agresif. Dengan keluarga mungkin masih bisa toleransi, tapi kalau sudah menyentuh keluarga yang lain, kan kasihan juga keluarganya. Ya memang aturannya sih nggak boleh gitu ya. Tapi saya memahami. Dan beberapa kali kita membantu melepaskan pasungan. Jadi keluarga sudah tidak sanggup, takut dan sebagainya, kita lepaskan. Terakhir kita melepas orang yang dirantai 6 tahun. Siapa? 8? 6 tahun nek gue Rembang kemarin. Iya 8. Dirantai sampai tidak bisa jalan. Iya, karena kan otomatis ini kan duduk nggak berfungsi kan, jadi ada penurunan fungsi. Alhamdulillah waktu itu Sinau Urip bareng dengan Santo Mantri ODGJ dengan Satpam ODGJ dievakuasi ke rumah sakit jiwa. Sampai rumah sakit kata Mas Santo yang dia kebetulan seorang perawat, dia cerita bahwa HB-nya si ODGJ drop banget. Nah itu. Saya juga pernah melepas orang dipasung kayu. Oh dipasung kayu kayak di gips gitu ya? Wong desa ora dibelok ya Mas ya. Dipasung. Oh yang kakinya kan, yang masuk itu kan ya? Kakinya. Jadi kan gini ya? Iya kan? Ada kayu gini. Itu dirembang, kita lepas kemudian kita bawa ke. Karena memang kalau dia ini mengganggu gitu kan. Saya menghargai, tetapi tetap memberikan penjelasan kepada si keluarga bahwa ODGJ tetap punya harapan sehat kembali. Asal keluarganya perhatian, asal keluarganya telaten kerawat, asal keluarganya gelem ngombe obat saben dino, asal keluarganya tidak menyendirikan. Nah itu. Dan yang jangan dikucilkan ya. Tahu stresor. Ya, inilah
Itu kuncinya. Nah, iya. Tahu stresornya. Dan kadang itu menjadi hal yang private ya, yang tidak akan kita munculkan di video-video Sinar Urip karena berkaitan dengan privasi orang lain. Stresor yang penting. Meskipun Agar kadang nggak mau mengakui keluarga. Agar ini loh, orang cepat kambuh lah. Nah, minimal kalau kita mereka tahu si ODGJ-nya, kalau saya sama Dokter Rose, Dokter Agung gitu kan, bimbingan waktu itu kan memang penting disadarkan bahwa potensi itu kambuh ada si pasien ya. Si pasiennya. Nah, supaya dia bisa minimal menghindar kalau tidak bisa gitu. Tapi kalau mampu dilawan. Kok boleh tahu apa sih pemicu stresnya yang selama ini ditangani? Yang paling menurut kami, menurut kami loh ya. Menurut pengalaman Sinar Urip ya. Bukan berbicara data atau penelitian, tapi menurut Sinar Urip kebanyakan mereka itu mengalami gangguan jiwa karena gagal dalam cinta. Kecewa. Dan hati-hati. Yang banyak laki-laki. Dan kebanyakan laki-laki. Ininya yang laki-laki. Saya tidak berbicara data penelitian tidak, tapi coba jadikan jalan. Mulai Semarang ngetan tekan Pati pinggir jalan Pantura aja. Nanti hitung. Pasti lanang. Boleh ketawa, Mbak, boleh ketawa, yakin semua. Ini realita. Kalau kemudian menjadi ruang diskusi kami, ternyata wong lanang itu nggak boleh nangis, Mbak. Kelihatannya aja kuat gitu. Laki itu dididik oleh keluarga untuk tidak nangis, untuk tidak cengeng. Nah itu loh. Beda dengan perempuan. Nangis tuh halal buat kita. Dan ternyata nangis itu adalah salah satu teknik katarsis yang paling murah dan paling manjur. Jenengan di masalah nangis lega. Laki agak selesai gitu. Tidak dididik untuk nangis gitu loh. Laki di masalah tigo dewe. Nah pada saat semua sudah sampai titik puncak raiso nahan, jadinya gangguan. Tapi sekarang banyak sad boy. Ya karena kita sudah mulai menyamakan mungkin gitu. itu. Tapi kan sad boy-nya dalam konteks itu bisa bahagia loh. Kalau saya mau sampai jadi so joget toh. Itu ambiaran. Karena aku termasuk ya Mas. Sekarang sudah ambiar bisa ya? mengelola. Loh, saya menyanyi lagu Didi Kempot itu bisa merasakan sedihnya walaupun nggak mengalami loh. Ya, memang sih. Di sini banyak yang ambiaran. Sad boy semua. Oh ternyata asmara. Menurut kita ya. Ya ini kan maksudnya dari ODGJ yang ditemui kan. Ada kasus seperti ini Nyuwun Sewu, dia cinta dengan seseorang, tapi oleh orang tua nggak boleh. Waduh. Itu kan tetap kecewa dengan orang tua, tapi awal mulanya ada asmara. Dan itu banyak kasus kecewa. begitu. Itu banyak tapi frequent ya. Ada juga yang kasus si A senang si B senang si C. Ketemu kan gitu kan bulat. Terus gitu. ada juga orang yang seneng nggak berani menyampaikan. Ada. Kemudian dia senengi jalan dan orang lain. Lalu. Ya. Beberapa kasus. Karena pada saat kita mengantarkan pulang, kita selalu mencoba menggali itu, mencoba memunculkan ke frame video dengan terbatas lah. Ya, karena kalau pada saat saya buka semuanya nanti ada privasi keluarga lain. Tapi minimal kita memberitahukan bahwa gara-gara cinta meneh. Tidak ada yang salah dengan cinta, tapi pada saat kita tidak bisa mengelola rasa itu, jadi Pak. besok kita ini mungkin ada backsound dikit ambiaran. Itu pengalaman kami. Cuman kalau tips dan trik dari kami, deteksi dini itu penting. Menyadari. Penting. Jadi ketika sudah ada masalah, yuk kita mencari jalan keluar. Karena solusi menurut saya belum tentu buat jenengan kan gitu. Kalau sudah pusing, puyeng, cari profesional ya teman-teman, jangan asal curhat. Nah, betul. Karena curhat dengan orangnya nggak expert ya. Iya. Embernya kemana-mana tambah sakit hati ya. Tapi kalau kita nanti konseling kan beda ya dengan curhat. Ada beberapa yang akan dilakukan ke mana? Ke psikolog bisa, gitu kan? Yang bisa memberikan intervensi.
Terus kalau sudah nggak bisa tidur beneran kan butuh tidur. Iya. Jadi kalau kita atau teman-teman kita kalau sudah ada yang tidak bisa tidur dalam beberapa hari, orangnya galau, gelisah, yang overthinking juga ini. Overthinking betul. Overdosis. Perlu diwaspadai. Oke. Lebih baik disarankan untuk konseling agar bisa merilis rasa keselnya, Sedini mungkin. Ya. Tanda-tanda awal pasti mereka tidak bisa tidur, Mbak. Pikirannya overthinking. Terus kalaupun tidur mimpinya pasti jelek-jelek. Oh gitu. Ya, kalau ada teman, saudara atau diri kita sudah seperti itu, cari profesional. Ada psikiatri, apalagi di Kudus, ya, RSUD ada Mamros, ada Mas Agung. Kenapa Mas Agung? Karena dulu pasienku bilang, kok Pak Agung? Mas. Oh gitu, nggak mau. Nggak boleh. Pak Agung. Perawatnya juga oke-oke, Gitu. gitu kan? Oke, mungkin cukup sekian. Nggak selesai-selesai, mau ya, bola. Sudah mampir ke Radar Kudus. Terima kasih. Juga, terus alhamdulillah. Boleh diminum dulu mungkin. Terima kasih. Kita minum dulu. Idul Fitri ya. Selamat Idul Fitri. Begitulah perbincangan saya dengan Mas Adi dan Mbak Heni. Semoga teman-teman semua mendapat insight-nya dan tips-tips dari Mbak Heni dan Mas Adi bisa diaplikasikan. Jadi kalau galau, overthinking, ya kan, langsung menemui expert ya, menemui orang lebih yang baik. Profesional gitu, daripada nanti selanjutnya lebih parah dan berbahaya. Oke, cukup sekian acara kali ini. Semoga teman-teman semua sehat, waras dan bahagia. Salam ambiar.